Halo Sobat Bangkom, selamat berjumpa kembali di MOOC ASN Anti Korupsi. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian, faktor, teori penyebab korupsi, delik pidana korupsi, serta pengelompokannya. Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini. Tanpa kita sadari, korupsi telah menjadi suatu budaya yang dianggap sebagai hal yang sudah biasa bagi semua kalangan. Tidak hanya menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tapi korupsi bahkan dapat ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Akibatnya, korupsi pun menjadi semakin mengakar kuat dan perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, maka penting untuk memahami esensi korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, serta teori-teori yang menjelaskan akar penyebab korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang seringkali merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menjadi masalah moral, sosial, dan ekonomi. 4 faktor penyebab korupsi yang menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat tumbuh dan berkembang. Pertama, keterbatasan pengawasan. Ketika pengawasan tidak cukup kuat, peluang untuk tindakan korupsi dapat meningkat. Kedua, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menyembunyikan tindakan korupsi. Ketiga, gaya hidup konsumtif mendorong individu untuk mencari cara cepat dalam memperoleh kekayaan. Keempat, kebijakan pemerintah yang lemah dalam menangani pelanggaran korupsi membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Terdapat 3 teori yang menjelaskan awal mula penyebab dari korupsi. Pertama, teori kesempatan. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika adanya kesempatan, dan individu memanfaatkan situasi tersebut. Kedua, teori budaya. Berfokus pada aspek budaya yang mungkin mendukung tindakan korupsi, seperti norma-norma yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Ketiga, teori institusi. Menekankan peran institusi dan struktur pemerintah dalam menciptakan peluang atau hambatan untuk korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 jenis delik pidana korupsi. Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Semua jenis delik pidana korupsi ini memiliki dampak yang serius pada negara dan masyarakat. Selanjutnya, mari kita memahami lebih lanjut mengenai pengelompokan delik pidana korupsi. Delik pidana korupsi dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Pertama, delik pidana korupsi ekonomi melibatkan tindakan korupsi yang berdampak langsung pada aspek ekonomi negara. Kedua, delik pidana korupsi politik berkaitan dengan tindakan korupsi yang mempengaruhi proses politik dan pemilihan umum. Ketiga, delik pidana korupsi administratif melibatkan tindakan korupsi yang terjadi dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik. Pengelompokan ini membantu hukum untuk lebih efektif mengejar dan menuntut pelaku korupsi sesuai dengan jenis tindakan mereka. Kami berharap video ini dapat membantu sobat untuk lebih memahami korupsi. Bersama-sama,
kita dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi. Refleksikan mengenai pentingnya memahami 7 jenis delik pidana korupsi, supaya kita dapat terhindar dari tindakan tersebut. Mari bersatu melawan korupsi, demi membangun masa depan yang lebih baik. Pada materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan gratifikasi, pemerasan, suap, dan contoh kasusnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.